بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim rahimahullah menyebutkan seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada hambanya, di dalamnya ada maslahat duniawiyah dan juga ada maslahat ukhrawiyah. Dan di antara syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling agung adalah syariat haji yang dijadikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya salah satu daripada rukun Islam, sebagaimana yang dikhabarkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di antara 5 perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hajju baitullahil haram. Haji ke Baitullahil Haram. Dan dari semua ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, apakah itu ibadah salat, ataukah ibadah puasa, ataukah ibadah zakat, tidak ada di antara ibadah tersebut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nama surat di dalam Al-Quran. Memang benar, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat salat, tapi tidak ada penyebutan suratus salat. Dalam Al-Quran ada penyebutan tentang ayat zakat, tapi tidak disebutkan suratus zakat. Di dalam Al-Quran ada salat untuk perintah, ada ayat merintah untuk puasa, tapi tidak ada surat yang namanya puasa. Namun subhanallah, dari keagungan ibadah haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu surah di dalam Al-Quran dengan nama Suratul Hajj. Suratul Hajj. Dan tentunya banyak sekali maslahat-maslahat, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah haji. Di antara faedah yang paling terpenting yang kita petik dari ibadah haji adalah tauhidullahi tabaraka wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk peribadatan kita. Datang sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu
yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Kata Jabir bin Abdullah, ahallallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajj bil labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai haji beliau dengan tauhid, bertalbiyah kepada Allah Rabbul Alamin. Labbaik Allahumma labbaik. Lab itu artinya adalah seseorang menyerahkan seluruh apa yang ada pada dirinya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, aku serahkan seluruh jiwa dan ragaku untukmu wahai Allah, yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu diantara makna dari kalimat labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu wahai Allah. Ini yang harus kita tanamkan saudara-saudaraku muslimin. Ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kita hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tawakal kita hanya kepada Allah. Takut kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Itu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan ada di bumi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya dengan satu tujuan, yaitu kita beribadah hanya untuknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum ayyut'imun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka semua beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha war-razzaqu dzu quwwatil matin. Tidaklah aku menginginkan dari mereka untuk memberikan makanan kepadaku, dan juga tidaklah aku menginginkan dari mereka untuk memberikan rezeki kepadaku. Innallaha war-razzaqu dzu quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu maha memberikan rezeki. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan haji kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan zakat kita. Tetapi kitalah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan kita diciptakan oleh Allah. Bukan kita diciptakan di dunia hanya sekadar untuk menikmati makanan, hanya sekadar untuk mencari rezeki, hanya saja sekedar untuk berfoya-foya. Tetapi semua itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rezeki. Allah memberikan kepada kita air. Allah memberikan kepada kita segala bentuk kenikmatan, memudahkan kita sebenarnya untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Yang kedua, di antara fungsi tauhid saudara-saudaraku muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca sejarah dari kehidupan para nabi dan kehidupan para rasul, seluruhnya mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Bahkan kalau kita melihat dari sirah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah atau ayat yang pertama yang Allah turunkan, diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah menurunkan ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, sucikanlah hatimu, sucikanlah jiwamu, dan berilah peringatan. Peringatan dari apa? Peringatan dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini tidak hanya berlaku di fase Mekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menanamkan tauhid di hati muslimin pada waktu itu. Bahkan ayat atau hadis-hadis yang paling akhir diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan juga Allah melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, menjadikan kuburan kaum mereka sebagai masjid. Ini ditanam oleh Rasul. Dan Nabi SAW juga berkata kepada Abu Bakar, berkata kepada Umar, berkata kepada Uthman, berkata kepada Ali, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semuanya adalah syirik kecil. Kalau seandainya Rasulullah SAW tidak merasa aman, syirik kecil terjatuh kepada sahabatnya, tentunya kita tidak merasa aman, saudara-saudaraku muslimin. Kesyirikan itu bisa menimpa kita. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah, terluput dari mereka makna daripada apa itu syirik. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, datang orang-orang kepada Rasulullah SAW dari kalangan Yahud. Dan mereka berkata, innakum tusyrikuna billah wa taquluna ma sya'allah wa syi'ta. Wahai Muhammad, sesungguhnya ada di antara umat engkau yang mereka telah berucap dengan ucapan kesyirikan. Mereka berkata, ma sya'allah wa syi'ta. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kehendaknya engkau wahai Muhammad. Disamakan antara kehendaknya Allah dengan kehendaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengingkari apa yang diucapkan oleh mereka. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau ingin mengucapkan Masya Allah, maka katakanlah Masya Allah wahdah. Dan riwayat yang lain, Masya Allah thumma syi'ta. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kemudian, tidak memakai huruf waw, tetapi memakai huruf thumma. Dan kemudian ini juga kehendaknya wahai Muhammad. Perhatikan saudara-saudaraku muslimin. Mereka orang Arab, berbicara dengan bahasa Arab. Di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW yang mendidik mereka, yang membimbing mereka. Tetapi terluput dari sebagian mereka antara huruf waw dengan huruf thumma. Yang satu merupakan ucapan kesyirikan, yang satunya adalah ucapan yang tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah, kita satu hari satu malam, para hadirin, berapa jam kita berbicara? Satu hari satu malam mungkin kita berbicara 7 jam. Iya, dan sisanya mungkin kita chatting. Berapa jam kita chatting satu hari? Nah, dari setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, dari setiap tulisan yang kita tulis di WhatsApp kita, apakah kita bisa menjamin, para hadirin, tidak ada ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bisa menjamin? Sementara sahabat Rasulullah SAW tersembunyi dari mereka kalimat-kalimat yang itu adalah hakikatnya mengandung kesyirikan kepada Allah. Dan kecil-kecilnya syirik kecil itu lebih besar daripada zina. Syirik-syirik kecil-kecilnya syirik kecil lebih besar daripada riba. Berapa banyak orang-orang hari ini keluar dari bank takut dikarenakan makan riba dan seterusnya. Berapa banyak orang-orang hari ini menjaga dirinya tidak terjatuh kepada perzinahan. Tetapi terkadang kita tidak sadar ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan yang itu mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Lian ahlif billah kadziban ahabbu ilayya lian ahlif li ghairi lasadiqan." Dengan aku bersumpah nama Allah, dengan nama Allah, itu dan dalam keadaan aku berbohong itu lebih aku cintai dibandingkan aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Ya, bersumpah dengan nama Allah itu tauhid. Berdusta itu bohong. Tetapi kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik walaupun dia jujur. Itu dosanya lebih ringan. Namun para hadirin, hari ini kita hidup di tengah masyarakat. Tauhid dianggap sebagai kesyirikan. Kesyirikan dianggap sebagai tauhid. Cuma dengan satu kalimat. Apa kalimatnya? Kearifan lokal. Di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung. Kalimat ini menjadi seakan-akan adalah ayat Al-Quran yang kemudian menghalalkan sesuatu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang menjadi ibadah, sesuatu yang Allah dan Rasulnya menganggap itu sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Menyerahkan sesajen ke lautan, memotong kepala sapi, kepala kambing, yang kemudian dilempar kepalanya ke tengah lautan dengan dalih ini kan memberi makanan kepada ikan. Na'udzubillah. Wallahi para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mereka bukan sedang memberikan rezeki, bukan memberikan makanan kepada ikan, tetapi mereka menyerahkan sesajen kepada pemilik laut di Pidi sana. Sebagian masyarakat meyakini bahwasannya laut di sana milik Pocut Intan. Sebagian masyarakat, saya tidak mengatakan seluruhnya, sebagian masyarakat yang kemudian pada hari-hari tertentu mereka lempar kepala sapi. Iya, na'udzubillah. Tidak ada satupun tanah di muka bumi ini kecuali itu milik Allah. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Allah adalah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin di zaman Rasul, para hadirin, Abu Lahab, Abu Jahal dan lainnya dari kalangan musyrikin, kalau ditanya kepada mereka siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka yakin bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dalam masalah ini dalam Al-Qur'an. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur alam semesta ini? Mereka menjawab fasayaqulunallah, mereka pasti akan menjawab bahwasanya mengatur alam semesta ini adalah Allah. Tetapi kalau kita tanya kepada orang yang mengaku Islam pada hari ini, siapa yang memiliki jalan dari Banda Aceh menuju Keluk Semawe? Kata mereka yang memberikan keamanan kepada kita di jalan ini adalah Kuburan 7. Kalau kita tanya kepada orang yang tinggal di Laut Selatan, siapa pemilik Laut Selatan? Mereka akan mengatakan Nyai Loro Kidul. Bahkan sebagian masyarakat di mereka punya keyakinan Salawah juga punya pemiliknya. Oleh karena itu ketika mereka datang ke hutan, terkadang mereka membakar ranting-ranting, meminta izin kepada pemilik hutan. Na'udzubillah. Ini merupakan penyerahan ibadah kepada selain Allah Rabbul Alamin. Ini tidak dibolehkan, ini tidak dibenarkan saudara-saudaraku muslimin. Ibadah kita hanya untuk Allah. Dan itu yang selalu kita baca dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Kita tidak mengajak muslimin hari ini untuk beribadah kepada kubur-kubur, ya, wali-wali kita, atau mengajak beribadah kepada ulama-ulama kita. Tidak. Kita hari ini mengajak muslimin untuk mensucikan ibadah mereka hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Itulah hakikat dari kalimat talbiyah yang kita ucapkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami datang menyambut seruanmu ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat dari kita, yang itu merupakan bagian kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra." Katakanlah Muhammad, katakanlah kepada mereka seluruhnya, umumkan kepada manusia semuanya, sesungguhnya aku tidak bisa menghilangkan mudarat pada diriku sendiri, dan aku tidak bisa memberikan manfaat pada diriku sendiri. Nah, kalau seandainya Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, ketika beliau masih hidup, beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan ketauhidan kepada Allah. Mintalah sama Allah, mohonlah sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau disihir oleh seorang wanita penyihir. Rasulullah sebagai seorang manusia dan juga seorang rasul, beliau tidak tahu ya penyihir itu menyimpan buhul-buhul sihirnya di sebuah sumur. Allah memerintahkan Jibril untuk turun mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan Nabi kita tidak tahu perkara gaib kecuali siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Lah kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling terbaik, ini posisi beliau,
Bagaimana kemudian kita menyerahkan sejumlah uang kepada makam fulan, kepada makam allan, agar pemilik makam ini bisa memberikan keselamatan kepada saya, agar perjalanan saya bisa selamat, agar saya bisa sampai kepada tujuan. Naudzubillah. Berapa banyak orang-orang yang berjalan dari Banda Aceh menuju ke Luk Semawe. Iya, mereka khawatir ketika tidak menyerahkan uang ke kubur wali tersebut, tetapi dia belum sholat, belum sujud, belum ruku kepada Allah, tidak ada rasa khawatirnya. Belum sholat duhur, belum sholat subuh, belum sholat asar, gak takut sama Allah, gak takut Allah mendatangkan bala kepadanya. Tetapi ketika tidak memberikan uang kepada kubur tersebut, keluar keringat dinginnya, pemilik kubur akan memberikan kecelakaan untuk saya. Ini PR buat kita semuanya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana pentingnya tauhid, dan ini terus ditanamkan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, tauhid merupakan sumber daripada kebahagiaan. Tauhid merupakan sumber dari keamanan dan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh akan diberikan kepada mereka kepemimpinan seperti apa yang telah Allah berikan kepemimpinan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan menguatkan agama yang mereka ridhoi. Wal yubaddilannahum min ba'dihim amnin khauf. Dan Allah akan memberikan kepada mereka keamanan yang tadinya mereka merasakan ketakutan. Kapan itu semuanya? Ya budunani la yusyriku bi syai'a. Ketika mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Yang kedua dan yang terakhir, di antara faidah perjalanan haji saudara-saudaraku muslimin yang dirahmati oleh Allah, mengingatkan kita semuanya akan hari kebangkitan. Seluruh manusia semenjak seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam sampai akhir seluruh manusia, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Para sahabat Rasulullah SAW, sesuatu yang mereka lihat di dunia ini, ya, yang itu terkadang mereka berpikir bagaimana ngerinya nanti di yaumul qiyamah. Sebagian mereka pingsan ketika melihat ada orang yang membakar api, membakar besi, mengingatkan bagaimana perihnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji mengingatkan kita pada hari itu, di mana seluruh manusia dikumpulkan dengan pakaian yang sama, ya, dengan pakaian yang satu warna. Itu di haji, tetapi di yaumul qiyamah kelak, para hadirin, Rasulullah SAW mengkhabarkan, yub'atsun nasu yaumul qiyamah, manusia dibangkitkan nanti yaumul qiyamah dalam keadaan mereka telanjang, dalam keadaan mereka tidak memakai sendal, dalam keadaan mereka tidak disunat. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Tidakkah mereka melihat salah satu aurat dengan aurat yang lainnya, Rasulullah? Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Aisyah, perkara kiamat itulah perkara yang sangat mengerikan. Tidak sempat orang berpikir untuk melihat aurat orang lain. Kita masyarakat Aceh di tahun 2004, kita semua sebagian besar kita mengalami bagaimana dahsyatnya tsunami, gempa yang meruntuhkan Aceh dan mewafatkan lebih dari 300 nyawa muslimin di negeri ini. Tapi masih sempat berpikir orang untuk mencari jilbab, masih sempat berpikir pulang ke rumah mengambil emas yang disimpan di bawah kasurnya, masih sempat berpikir untuk mencari televisi, masih sempat berpikir untuk menyelamatkan anak, padahal musibahnya begitu dahsyat. Tetapi subhanallah, yaumul qiyamah, apa yang kita bayangkan di yaumul qiyamah sesuatu yang mengerikan, maka kenyataannya lebih mengerikan apa yang kita pikirkan. Gak sempat seseorang melihat aurat satu dengan yang lainnya. Anak kita hari ini yang selalu mendukung kita, ibu kita yang hari ini selalu menjaga kita, bapak kita hari ini yang selalu melindungi kita, itu semuanya berlaku di dunia, tidak berlaku di akhirat, saudara-saudaraku muslimin. Tidak berlaku di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Hari
Di mana seseorang akan lari dari temannya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari saudara-saudaranya. Setiap orang pada waktu itu mereka sibuk untuk mengurusi diri-diri mereka sendiri. Jangankan kita manusia yang banyak dosa, jangan kita manusia yang banyak berbuat kezaliman. Para nabi dan para rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Datang orang-orang kepada Nabi Isa, datang orang-orang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Adam. Mereka meminta, wahai para nabi, wahai para rasul, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera melakukan persidangan. Kegalauan yang begitu luar biasa melanda manusia pada waktu itu. Apakah dia akan selamat masuk dalam surga ataukah dia akan celaka masuk dalam nerakanya Allah? Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Hanya dua kelompok. Satu kelompok masuk ke dalam surga, satu kelompok masuk dalam neraka. Dalam kehidupan kita sehari-hari, 2 hari lagi akan ada pengumuman penerimaan pekerjaan yang kita daftar. 2 hari sebelum pengumuman kita sudah galau. 2 hari pengumuman kita sudah tidak enak makan, tidak enak tidur, lulus atau enggak saya. Itu cuma pekerjaan. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan pekerjaan di situ, mungkin kita akan dapat pekerjaan lebih baik. Tetapi ini para hadirin, kita menanti menunggu apakah masuk ke dalam neraka ataukah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tengah kegalauan ini mereka mendatangi para nabi tersebut. Dan nabi tersebut menjawab, Nabi Adam berkata, aku bukan orang yang pantas untuk kalian minta. Aku pernah makan sebuah buah yang ada dalam surga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Aku makan. Beliau lupa, bukan sengaja membuat perbuatan ini, dan ini juga tidak dianggap sebagai dosa, dan beliau juga sudah bertobat kepada Allah karena satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam yang beliau sudah bertobat kepada Allah. Beliau tidak berani mengangkat wajahnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi kita pada hari itu, saudara-saudaraku muslimin? Di mana posisi kita yang begitu banyak dosa yang kita lakukan hari ini, banyak kezaliman yang kita lakukan hari ini? Di mana kita pada waktu itu? Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata kepada anaknya, Ya Fatimah, sallini ma syi'ta min mali, la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah, mintalah harta yang kau inginkan dariku, aku akan berikan apa yang ku mampu. Tetapi adapun di hari kiamat kelak, aku tidak akan mampu bisa menolongmu wahai Fatimah, kecuali amalan soleh yang kau lakukan, keimanan yang kau lakukan. Harta yang kita miliki hari ini bisa membela kita. Jabatan hari ini yang kita miliki mungkin bisa menolong kita. Kedudukan yang kita miliki hari ini bisa memudahkan urusan kita. Tetapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, berhadirin, itu semuanya tidak akan bermanfaat sama sekali. Tetapi yang bermanfaat adalah iman dan amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan besok, para hadirin, adalah hari atau tanggal 9 Dzulhijjah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang berpuasa pada pada 9 Dzulhijjah di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Ini kesempatan besar bagi kita. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan sebabnya mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un alim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا وأقيموا الصلاة